Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Dukun Altung dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manise. Rabu 17 Februari 2021, hari Rabu Abu, hari puasa dan pantang. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadamu. Hari ini kami akan memulai puasa dan pantang kami. Karena itu kami mohon kepadamu, bukalah hati dan telinga kami, agar firman Putramu yang akan kami dengar mampu menuntun hati dan jiwa kami untuk semakin dekat dengan Engkau dan memperhatikan sesama kami dalam puasa dan pantang kami di masa ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berpuas diri atau berpuasa. Sesaat ketika Anda mencari kepuasan diri, memenuhi keinginanmu, maka hatimu akan jauh dari Tuhan. Sebaliknya, sesaat ketika Anda melatih hati dan jiwamu, dirimu untuk berpuasa, maka di saat itulah Anda akan menemukan Tuhan sendiri. Para sahabat sekalian,
betapa indahnya tradisi gereja Katolik, terutama dalam liturginya. Karena hari ini adalah hari Rabu Abu, hari pertama di mana kita seluruh umat Katolik di seluruh dunia diajak untuk berpuasa dan berpantang. Dan masa puasa dan pantang ini akan berlangsung selama 40 hari lamanya. Masa puasa dan pantang dalam gereja Katolik tidak sama sekali membuat kita untuk fokus hanya pada diri kita sendiri. Memang, di masa ini adalah kesempatan untuk melihat dan berbenah diri. Tetapi itu hanya dalam konteks membangun pertobatan hati dan batin kita. Karena sesungguhnya apa yang terjadi dalam masa puasa dan pantang adalah kita membatasi diri, keinginan kita untuk memuaskan diri kita, untuk memenuhi semua yang kita perlukan. Justru disitulah ketika kita mengurangi atau membatasi sesuatu yang hendak kita nikmati, maka apa yang kita batasi itu tidak hendaknya kita simpan di rumah kita, kita simpan di saku kita, di dompet kita, di lemari kita, tapi hendaknya diberikan kepada sesama yang lebih menderita. Karena itu puasa dalam gereja Katolik hanya bisa mendatangkan rahmat dan berkat ketika Anda rela untuk berbagi apa yang Anda miliki. Sama sekali tidak tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa bagi, tetapi tergantung pada kerelaan kita untuk memberikan walaupun sekecil apapun itu. Karena itu di masa ini, masa yang penuh rahmat ini, kita melatih hati dan jiwa kita. Kita melatih pikiran, mata, telinga, tangan kita untuk lebih peka, untuk berbagi, untuk berbuat baik kepada saudara-saudari kita yang lebih menderita, lebih susah daripada kita. Jangan pernah takut kalau Anda mungkin berpikir bahwa Anda akan gagal dalam puasa dan pantang. Karena sesaat ketika Anda mendasarkan pada doa dan keyakinan, maka Tuhan akan menguatkan Anda dalam setiap niat baik Anda untuk membangun pertobatan di dalam hidupmu, untuk berbagi kepada sesama yang lebih menderita. Semoga masa puasa dan pantang ini mendatangkan rahmat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi lebih kiranya Tuhan memakai kita secara luar biasa untuk menyapa banyak orang, sehingga orang-orang yang lebih susah merasakan kehadiran Tuhan, bantuan Tuhan lewat kita. Anda pasti bisa. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berpuasa dan berpantang.